Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmat Dwi Haiki. Saya dari Prodi D3 Refaksi Optisi Universitas Widya Usada Semarang. Saya akan mempresentasikan tentang bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan dan seni. Ilmu pengetahuan adalah bagian yang esensial bagi manusia karena ilmu pengetahuan merupakan hasil dari berpikir manusia. Pengertian teknologi. Teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengenal suatu masalah. Pengertian seni. Seni dapat diciptakan oleh manusia, yang diciptakan oleh manusia yang mengandung unsur keindahan. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni telah memberikan banyak anugerah terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran, dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Dengan adanya perkembangan iptek, manusia mendapatkan berbagai kemudahan dalam melaksanakannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa adanya perkembangan iptek, manusia sangat banyak terbantu untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan adalah bahasa yang harus memiliki terminologi teknik dan memiliki kemampuan sebagai pengungkap gagasan ilmiah yang memiliki atau sesuai dengan langkah-langkah keilmuan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering disebut dengan TEK untuk kepentingan pembangunan manusia. Peran lain yang telah dibuktikan oleh bahasa Indonesia adalah kedudukannya sebagai wahana transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia dalam pengembangan teknologi. Mengenai fungsi bahasa Indonesia dalam pengembangan teknologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penerjemah teknologi dari bahasa sumbernya. Yang kedua, bahasa pemersatu dalam berkomunikasi berbasis teknologi. Yang ketiga, bahasa pengantar dalam menyampaikan informasi menggunakan teknologi. Yang keempat, sebagai bahasa penerjemah dalam media online. Bahasa Indonesia sebagai seni. Bahasa, seni, dan religi adalah tiga hal yang tidak dapat terpisahkan. Dalam bahasa ada kesenian dan religi. Sebaliknya, dalam seni dan religi terdapat bahasa. Ketiganya merupakan unsur kebudayaan yang universal. Bahasa ditempatkan pada urutan pertama, religi di urutan ke-6, seni di urutan ke-7. Bahasa ditempatkan pada urutan pertama karena manusia sebagai makhluk biologis harus berinteraksi dan berkomunikasi dalam kelompok sosial. Pengaruh iptek bagi kehidupan manusia mempunyai dua dampak, yaitu dampak positif. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan seperti jaringan internet, lab komputer, dan lain-lain. Dan dampak negatifnya, siswa menjadi malas belajar, terjadinya pelanggaran asusila, dan penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Pengaruh iptek di bidang informasi dan komunikasi mempunyai dua dampak positif dan negatif. Dampak positif, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi dan kita dapat berkomunikasi dengan
ekonomi yang semakin tinggi dan produktivitas dunia industri semakin meningkat. Dampak negatif, banyaknya pengangguran yang tidak lulus seleksi di era global ini. Taruh iptek di bidang sosial dan budaya memiliki dua dampak. Yang pertama, dampak positif, memicu kreativitas dan inovasi masyarakat. Yang kedua, dampak negatif, dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi di masyarakat luas. Demikian informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.